Oke, halo semuanya. Welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini saya akan ngebahas tentang sebuah indeks yang bisa bikin Anda ngerasa dapat jackpot dari stock market, tapi cuma satu hari, yaitu indeks MSCI. Nah, kebetulan vlog ini saya buat juga pas di awal Juni ya, persisnya 1 Juni 2022, dan ini malam. Dan hari ini kita lagi libur, makanya saya sempat bikin vlog. Kalau enggak, mungkin juga nggak sempat. Nah, bicara tentang MSCI ini, seperti yang saya bilang tadi, ini bisa jadi indeks yang bikin Anda ngerasa dapat jackpot di stock market, tapi mungkin sebenarnya cuman ya satu hari aja. Kita akan lihat nanti, dan yang akan saya jelaskan kenapa hal itu bisa terjadi, ngerasa dapat jackpot dan juga bisa ngerasa sial banget di hari itu. Karena biasanya saat rebalancing indeks ini marketnya lagi naik. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya, em, biasanya cuma sehari doang, dan analisa Anda mungkin terasa salah pada hari keesokan harinya maksud saya. Nah, sekarang saya mau kasih lihat dulu saham-saham MSCI yang masuk untuk bulan Mei 2022 dulu ya. Jadi FYI aja bahwa, mmm, video ini berlaku jika membahas saham maka bahasannya berlaku sampai pada bulan Juni 2022 ini aja. Mungkin cuman di awal bulannya doang, kalau misalnya kita ikutin tanggal rebalancing-nya dan tanggal efektifnya lebih tepatnya. Kalau dipaksain nanti ke depan-depannya saham berikutnya Anda kira misalnya tahun-tahun berikutnya Anda kira ini analisa teknikal, salah besar ya, saya cuman ngebahas efek indeks ini. Saya akan kasih lihat dulu saham-sahamnya yang masuk dalam indexing-nya yang saya sempat kumpulin di, apa yang namanya, Telegram-nya WH Project ya. Nah, seperti yang teman-teman saya lihat sini, saya langsung aja sih tadi kata kuncinya MSCI dan ini saya screenshot aja. Sekaligus ngasih lihat ya, karena kemarin ada yang bilang ada yang di-invite ke grup Telegram WH Project. Kami nggak punya grup. Itu aja yang saya bisa bilang ke Anda, dan ini cuma channel satu arah. Pada saat video ini buat, subscriber-nya 4674, besok-besok pasti berubah. Yang jelas baru sekitaran segituan. Dari kalau misalnya ada yang dapat grup, ditawarin titip dana segala macam, ya kalau Anda percaya udah salah sendirilah. Saya udah kasih tahu di sini pokoknya nggak ada. Nah, MSCI Mei 2022 ya, Semi-Annual Index Review. MSCI Global Standard Index List ada ADMR, AMRT, INCO, deletion-nya INTP. Jadi, indeks ini tuh kayak daftar belanja ya, kayak IHSG atau Kompas 100, Sri KHT, Bisnis 30, atau segala macamnya, saya bahkan udah sampai lupa. Jadi itu semacam kayak kategori yang dibuat oleh si pembuat indeks itu. Jadi bisa aja saya bikin indeks WH13 berisikan 13 saham kesukaan saya misalnya kan, 13 udah nyentrik aja gitu loh. Jadi misalnya kalau saya mau bikin indeks saya sendiri WH13 gitu. Kalau misalnya ada yang suka banget sama cara saya pemilihan saham, itu indeks bakal dijadiin acuan juga sama mereka, sehingga tanggal efektifnya akan dipakai untuk rebalancing. Contoh isinya kan, effective date Jun 1, 2022. Inggris campur Indonesia ala anak SCBD. Oke, jadi saham-saham yang masuk itu ada ADMR, AMRT, dan INCO untuk Global Standard Index. Dan untuk small cap-nya di sini ada BBKP dan lain-lainnya, Anda bisa lihat sendiri ya, karena saya baca atau kepanjangan. Dan yang di-delete Indosat dan Demas. Delta. Saya lupa Demas apa. Nanti kita lihat aja. Terus yang microcap saya kebetulan nggak ada. Next-nya Agustus 2022. Jadi sentimen ini akan datang lagi di bulan Agustus 2022 dengan efektif ya di 1 September. Ya kalau 1 September market libur lagi berarti 2 September misalnya gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya saya bilang misalnya saya buat market index WH13 gitu. Terus misalnya Anda sebagai follower atau ya pokoknya pengguna indeks lah, pelaku pasar yang suka dengan indeks saya. Pada saat saya kasih misalnya sifatnya kayak indeks MSCI tadi, effective date-nya 1 Juni, di 31 Mei Anda sebagai fund manager misalnya, anggap aja fund manager di portofolio pribadi, itu akan sudah mulai melakukan rebalancing paling telat di 31. Jadi saham-saham yang edition biasanya arahnya naik, yang deletion arahnya turun. Ntar kita buktiin ya. Kita akan share screen 2 kali lagi, melihat lagi saham-saham yang tadi edition deletion karena saya pasti udah nggak ingat lagi, salah satunya cuma INTP, terus ada Indosat Demas yang small cap-nya saya nggak ingat, dan yang edition-nya arahnya akan naik. Kita akan lihat sama-sama. Kenapa sih bisa kayak gitu mendadak? Jadi biasanya fund manager itu kita tahu uangnya kan gede ya, nggak kayak kita yang retail-retail lah, apalagi kayak saya sampai nyari AdSense, nggak bercanda. Jadi, karena fund manager tuh dananya besar, mereka rebalancing harus pelan-pelan. Kalau misalnya sampai kurang waktunya, di hari terakhir harus cepat. Gitu. Harus benar-benar dibersihin rebalancing-nya. Itu akan menjadi,
SOP-nya mereka pada saat itu. Ketika udah waktunya efektif, sehari sebelum efektif, mereka akan buru-buru rebalancing selesaikan sesuai saham yang mereka mau. That's why nilai transaksi akan membesar. Tapi mungkin beberapa pertanyaannya adalah, oke, ada edition naik, deletion turun. Tapi kenapa saham-saham lain bisa kena ikutan juga? Nah, ini kebetulan ada member saya juga yang nanya, makanya saya bikinlah vlog ini untuk menjelaskan. Anggaplah di portofolio Anda ada saham-saham yang tidak termasuk saham-saham yang deletion. Tapi Anda pengen beli saham yang masuk edition tadi. Kan tadi ada AMRT, ada Inco gitu ya. Anda misalnya mendadak kepengen nih sama AMRT sama Inco ini karena faktor edition dari indeks MSCI. Dan Anda punya saham-saham, Anda, ya udahlah gue simpan kelamaan, buang aja. Otomatis saham-saham itu walaupun nggak masuk dalam indeks, otomatis kena dump sama Anda karena Anda mau beli saham yang edition tadi. Ya, jadi untuk menjawab kalau misalnya, kenapa saham-saham saya yang nggak kena deletion kok ikutan turun? Itu karena di-dump sama mereka yang mau punya saham-saham yang edition. Kayak cuman ngubah selera aja istilahnya. Makanya kalau kita bilang, market maker itu bebas, ya emang suka-suka mereka. Bahkan kalau dalam menggunakan indeks MSCI aja bisa kayak gitu. So, kita lihat aja dulu, saham-saham tadi apa aja, saya lihat dulu sebentar karena saya udah lupa sih jujur. Tadi ada ADMR, AMRT, dan Inco. Deletion INTP. Seingat saya ADMR yang turun, entar kita bisa jelasin. Karena saya kurang lebih sebagai mantan analis, saya udah sering ngikutin, kondisi kayak begini, sehingga saya kurang lebih udah ngerti lah trik-triknya kayak gimana. Edition-nya untuk small caps, nanti kita buka lagi deh ya. Oke, kita mulai dulu dari ADMR, AMRT, Inco, dan INTP. Oke, saya langsung share screen aja untuk chart-nya. Dimulainya ternyata saya kebukanya AMRT, it's okay, tapi sini terbukti ya, volumenya membludak mendadak, naik, dan kurang lebih dapat 7% lumayan lah. Kayak alokasi portofolio Anda untuk nyiapin yang buat dipajang-pajang. Kok share screen-nya ketutup? Bentar ya, buka lagi. Ini dia. Oke, jadi kurang lebih kalau Anda ngerti, di sehari sebelum effective date, di saham-saham yang edition Anda bisa aja ngincer-ngincer di harga bawah kalau dia belum naik. Karena biasanya closing-nya langsung dapat duit, ya. Walaupun memang ada kisah uniknya kayak ADMR ya. Ini sih sebenarnya jawabannya cukup simpel. Dia emang di-dump aja sih dari awal dan kelihatannya walaupun masuk MSCI ini kayaknya udah ketahuan duluan ya. Seperti yang selalu saya ingetin, yang namanya info-info begituan kalau nyampe selalu udah telat. Ya, biasanya rebalancing-nya udah jalan duluan, sisa-sisanya yang melakukannya itu di akhir, di hari terakhir sebelum effective date-nya. Sehingga di dalam hal ini ADMR turun pun cuma 5,9%. Nggak dalam-dalam amat, chart juga nggak jelek. Ingat-ingat kembali yang saya bilang di vlog sebelumnya tentang, apa sih itu, ARB 7% nggak perlu buru-buru panik. Yang edition, biasanya kalau kayak gini orang ngincer kalau lagi turun. Biasanya besoknya itu dikembalikan naik, karena ada kesengajaan untuk menurunkannya di beberapa menit terakhir, tuh kan. Jadi kalau kita 15 menit terakhir baru kejadiannya persis di, saya nggak ngerti kenapa versinya TradingView bilang jam 8. Mungkin karena saya punya time frame-nya ini ya, padahal saya bikinnya ini setengah 9 malam. Ya berarti, intinya ini 15 menit sebelum penutupan lah kalau kita lihat bedanya tuh, 7.50, 8 gitu kan, jadi 10 menit sebelum penutupan. Ya, kalau kondisinya kayak gini biasanya orang ngincer, justru pas di-dump di penutupan, malah banyak pembelian karena di sehari sesudahnya ini gap pasti ketutup, gitu ya. Jadi kalau misal sahamnya edition, kalau misalnya pas sorenya dibanting, Anda bisa incer. Kalau selama pergerakan itu dia nggak kemana-mana harganya, Anda bisa masuk. Karena pas closing itu ngasih duit. Tadi ADMR, AMRT, dan Inco. And then Inco sama. Ya, ini sempat saya buat analisa. Saya lupa kapan buat garis ini. Kebetulan sekalian di vlog saya bersihin aja, jadi nggak ada gunanya. Intinya di sini kita bisa lihat bahwa setiap kali rebalancing pasti ada aja kejadian-kejadian lucu kayak begini. Tiba-tiba volumenya kencang mendadak. Kalau main ilmu klasik teorinya, kalau resisten breakout volume naik itu kan uptrend ya. Tapi kembali saya mengingatkan karena sentimen rebalancing biasanya cabai Anda merasa dapat jackpot tapi sehari doang. So lihat aja nanti di hari sesudahnya. Biasanya bukannya lanjut naik, cuma sekitaran mix aja pergerakannya ada volume balik kecil lagi. Next-nya yang deletion-nya INTP. Kita coba lihat INTP. Parah ya, dengan kondisinya sama. Yang jelas kalau deletion udah nggak usah terlalu ngarep. Dan uniknya kalau saham-saham yang deletion itu biasanya dinaikin dulu. Jadi begitu udah
pas mau rebalancing langsung dibanting. Jadi triknya tuh kurang lebih ngelihat tren sebelum hari terakhir sebelum dilation. Kalau udah keburu naik, sebelum dilation, sebelum di rebalancing, sebelum effective debt lebih tepatnya. Kalau trennya udah naik, sehari sebelum effective debt dibuangnya parah, kasar. Ya kalau misalnya sebelum effective debt diturunin duluan, arahnya naik. Kita back ke AMRT dan Inco tadi ya. AMRT kalau Anda lihat ini kan seperti dam dulu. Pada tanggal 14 April itu kalau di screener saya sebenarnya ketawa ada distribusi. Makanya seperti drop di sini saya bangga banget karena saya waktu itu ya sebelum di tanggal di sini saya berhasil bikin saya dan beberapa member WH Project jualan kurang lebih di area highest. Baru naik lagi efek rebalancing ini ya saya udah bodo amat gitu. Tapi intinya sebelum rebalancing kalau dia sudah diturunkan duluan itu sudah oke. Dan kalau kita sini naiknya kan tipis dan dia di sideways lagi kan. Jadi kalau kondisi kayak gini, ini sangat memungkinkan untuk menguat di penutupan. Dan itu cuma efek rebalancing doang, jadi expecting bahwa cuan Anda cuma di hari itu doang, besoknya udah cari saham lain atau tunggu di saham ini juga di harga yang lebih rendah. Kita coba juga untuk infonya. Ini sekalian ya, jadi saya menjelaskan juga ke teman-teman yang mungkin masih baru di market tapi kagak diajarin gitu soal rebalancing tuh apa sih, kayak menyeimbangkan kembali Thanos kali ya, ketik langsung jentik langsung balance gitu. Sebenarnya enggak. Jadi itu seperti saya jelaskan tadi, perpindahan selera orang aja dengan mengikuti indeks tersebut. Ya kan, Inco juga turunin duluan, di sini juga turunin lagi, dan barulah setelah effective date, sehari sebelum effective date, harganya naik. Hal itu berlaku juga untuk saham-saham yang di small caps-nya dan lain-lain. Anda bisa latihan juga sendiri. Karena kalau kita analisa satu-satu sih panjang. Cuman intinya sih Anda juga akan lihat bahwa saat rebalancing, volumenya tinggi. Misalnya BBYB, edition to small cap dia kan, naik volumenya lumayan. Gitu ya, naik juga. Cuman biasanya yang global itu yang paling signifikan lah. Kalau kayak gitu. Intinya, yang saya bilang, kalau edition ataupun deletion dan kena di indeks tersebut, sehari sebelum efektif date akan terjadi penguatan atau pelemahan sesuai kondisi dia, edition deletion, lalu volumenya di atas rata-rata. Dan tadi kuncinya kalau Anda mau nyuri start, bisa sih lihat aja trennya sebelum di sehari sebelum deletion tadi. Deletion lagi. Efektif date tadi. Gitu ya. Apalagi ya, jadi kalau kita lihat-lihat saya nggak akan bikin video yang terlalu panjang karena penjelasannya sangat sederhana kalau menurut saya. MSCI sendiri kalau Anda googling ya pasti dapat lah, Morgan Stanley Capital Index atau Capital International saya lupa CI-nya, pokoknya C-nya Capital. Intinya kayak daftar belanja yang tadi saya bilang, saya perumpamaan WH13. Dan itu akan biasanya kalau zaman-zamannya kode broker masih kelihatan real time, itu ketahuan banget kok yang dibeli sama atau dijual sama broker MS kayak calon-calon masuk MSCI itu kelihatan dari situ. Tapi saya udah nggak akan bahas lagi karena kan udah nggak kelihatan ya. Anda harus tunggu sore hari. Kecuali kalau Anda kebetulan dapat infonya duluan, terus Anda udah ngecekin tiap sore, oh bener nih saham-saham ini mau edition, buktinya dibeliin terus gitu. Ya ikutlah. Kalau misalnya enggak, pakai cara yang saya kasih tadi. Pakai teknikalnya aja bisa kok. Karena konsepnya sama, kalau sesuatu atau pengumuman itu datang belakangan, biasanya sifatnya udah telat kalau Anda baru beli, gitu. Tapi setelah telatnya tetap aja bisa ngambil momen karena sehari sebelum efektif date tuh ada kejadian-kejadian unik kayak gitu. Jadi kalau mau cuan mendadak dengan indeks ini sangat bisa, berugi mendadak juga sangat bisa jika Anda merasa paling siap, apalagi kalau kita lihat IHSG itu sebenarnya kan naik ya pas hari apa sih? Pokoknya pas tanggal 31 Mei-nya lah, ini dia. Ya, ini saya udah persiapan nih. IHSG mau tutup gap dulu baru koreksi atau gimana saya belum tahu. Yang jelas ini juga sedikit update ini membuktikan bahwa kalau Anda percaya sell on May dan memilih untuk go away rugi bandar. Mau bukti kita lihat bulan Mei ya. Sepanjang bulan Mei udah terjadi IHSG malah long leg hammer ya. Jadi kondisi kayak begini kalau Anda buru-buru go away di market, ya itu makanya saya pernah bilang kan, di market itu kita nggak bisa membantah rantai makanan selalu ada. Karena kalau mau ada yang beli harus ada yang jual. Harus ada yang terjual, kalau sesuatu saham mau terjual harus ada yang beli. Dengan kata lain, kalau Anda mau cuan, Anda harus datengin orang yang mau nyangkut gitu kan, atau dia sukarela datang. Pilihannya Anda mau yang dinyangkutin atau yang menyangkutin, dimakan atau memakan, itu aja. Kasar kesannya, tapi memang itulah seninya trading, gitu ya. Jadi kalau misalnya disuruh go away, saya nggak setuju. Ya, itu kemarin yang saya jelas-jelasin kalau IHSG turun harus kenapa.
Dan sebenarnya saya sempat update juga di newsletter khusus ke member WH Project, saya bilang bahwa ya perkiraannya sebenarnya sentimen The Fed di bulan ini akan lebih cepat, gitu ya. Alasannya segala macam udah saya sampaikan juga. Jadi ya so far saya cuma bisa bilang bahwa benar, berakhir lebih cepat. Biasanya 4 bulan, nih 1 bulannya udah balik gitu ya. Dan kita tinggal lihat di area gap ini, berhasil ditutup atau enggak, berhasil tutup, koreksi atau enggak, ya tinggal ngincar-ngincar aja menurut saya sekitar 7 ribuan udah bisa belanja lagi kalau udah koreksi sekitaran situ ya. Ngikutin teknikal aja, berita pasti akan gonjang-ganjing ngubah ngubah pendirian Anda terus. Yang penting fokus pada price action, akumulasi atau distribusi kalau saya selalu gitu. Dan untuk indeks tadi ya, jadi strateginya sedikit review aja atau summary aja. Anda bisa manfaatin sehari sebelum effective date untuk melakukan buy atau sell di saham tersebut dan mendapatkan keuntungan yang lebih cepat sih daripada Anda ngobrol-ngobrol saham gorengan. Karena saham gorengan mungkin ya secara persentase sama gedenya atau mungkin lebih gede, tapi risk-nya otomatis lebih berat karena Anda nggak tahu itu digoreng atas dasar apa gitu kan. Tapi kalau yang menggunakan indeks-indeks kayak gitu kan udah ketahuan emang karena masuk di indeksnya nih. Kalau Anda nggak mau peduli dengan prospeknya atau segala macam, karena indeks itu kan pembuatannya, kriteria indeks itu kan banyak ya. Kita nggak akan tahu persis, dan saya sendiri juga nggak pernah tahu MSCI itu masuknya atas dasar apa gitu loh. Saham itu terpilih atas dasar apa. Kadang-kadang emiten rugi aja bisa masuk soalnya. Nah jadi, kalau kondisinya udah kayak gitu, manfaatin sehari aja begitu sentimen beli cuan jual selesai. Karena setelah itu nanti market akan berjalan normal. Memang yang trennya naik akan tetap naik, yang trennya turun akan tetap turun, tapi market pasti adjust duluan sebentar. Dan itu akan jadi momen yang bikin trader merasa kayak, "Anjir nunggu," gitu kan, jadi nggak enak amat gitu ya. Jadi, ya itu kurang lebih trik saya untuk memanfaatkannya dan sedikit pengertiannya bagaimana indeks, sentimen indexing tersebut, rebalancing indeks itu bisa menjadi, kondisi yang perlu Anda perhatiin dan nggak usah bingung kalau Anda udah tahu jadwal-jadwal kayak gitu. Nanti kan saya pas kasih lihat tuh ada next-nya Agustus 2022. Jadi nanti 31 Agustus, Agustus 3 atau 30 ya? Ya pokoknya akhir Agustus dah di hari itu kalau ada market, sehari sebelum 1 Septembernya akan ada kejadian mirip-mirip lagi. Ya, tinggal Anda mau pilih, mau edition atau duration. Kalau saya sih biasanya ngeliat di edition, kalau bisa saya beli, nggak bisa ya udah nontonin aja lah, minimal saya udah tahu saham-saham yang bakal digocek dari mana aja, gitu. Gampang banget kan sebenarnya kan manfaatinnya. Cuma memang mungkin sebagian dari Anda yang masih baru di market yang memang belum tahu sentimen ini. Sekarang setelah nonton video ini Anda sudah tahu. Oke, kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. Terima kasih and see you again.